Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Ya, pas pagi-pagi banget. Lihat lagi giling daun singkong karet. Terus ini ampas singkong ada, daun singkong. Oh, singkong karet digiling. Singkong karet, bro. Kandangnya isi ada beberapa, lainnya udah dibongkar karena sebagian penggemukan ya. Dulu full penggemukan, terus perencanaan sekarang itu pengen beralih ke breeding atau ternak ya. Dulu full penggemukan jantan, sekarang ini kosong ya, kosong. Sebelah sana ada koloni, terus ini sudah ada betina. Di bunting ini, bunting. Ini juga bunting. Ya. Terus ini belum paham ini belum kelihatan bunting atau tidaknya. Terus ini bunting ini rata-rata di TB itu 80 ya ini ya, 75 sampai 80 ini. Untuk betinanya ya. Ini dorong. Ini dorong. Jadi ada indukan 1 2 3 4 4 5 5 6 lah ya. Ini full penggemukan beralih ke breeding, padahal tahun-tahun sebelumnya sudah penggemukan aja. Terus ini kita lihat apa ini? Oh, ini campuran udah daun singkong, ampas singkong dan lain sebagainya mungkin ya. Terus ini kandang koloninya. Ini kandang koloninya cukup luas ini. Ini 2,5 meter kali 2 ini ya. Ada 1 2 3 4 kotak ya. 4 kotak. Untuk kandang keseluruhan ini berarti ke sana 8, ke sini bisa jadi 8 juga ini. 8 meter persegi nih. Karena nambah ya, nambah sebelah sini. Sebelah sini. Kalau perkiraan ya, nanti kita kan belum ngobrol ya, belum ngobrol dengan pemiliknya ya. Perkiraan kenapa beralih sebagian ke breeding. Bisa jadi karena rata-rata itu kasusnya sekarang itu harga bibit umpamanya, harga bibit dengan harga nanti begitu jual bongkar itu tidak sesuai dengan biaya pakan. Artinya bibitnya umpamanya 1 juta ya, pejantannya 1 juta, dipelihara 1 tahun. Harga kambing kan sekarang tidak seperti dulu ya, sekarang jauh lebih murah ya. Jadi terus kemudian ditambah kalau umpamanya modal 1 juta kambing bibitan, terus kemudian dipelihara 10 bulan, hasilnya 2 juta umpamanya, dijual kok 2 juta, berarti kan ada keuntungan 1 juta per ekor dalam waktu 10 bulan. Terus 10 bulan itu ditambah biaya pakan, ya kan, biaya pakan dan obat-obatan ya. Untuk penggemukan kan tahu sendiri, pakannya itu kan serba beli. Ada sila sedaun singkong, ampas singkong,
terus SBM atau CGM, terus obat-obatannya sendiri, itu bisa jadi peternak kurang puas ya, kurang puas dengan hasilnya atau merasa kurang banyak lah ya. Terus kemudian yang kedua alasannya bisa jadi karena kesulitan mencari bibit berkualitas. Artinya bibit yang cepat besar karena turunan kambing besar kan. Itu kan kalau di pasar atau ngumpulin kita beli-beli dari pedagang gitu kan ya nggak bisa atau artinya ini turunan bagus kambing dari kambing superan apa bukan kan nggak bisa ditentukan seperti itu. Yang penting harga 1 juta kan, bukan pilih-pilih. Nah, peternak pengennya penggemukan dari hasil pejantan yang berkualitas, pejantan yang super gitu kan, apa namanya, dari indukan super, babonan super, pejantan bandotan pacekan super, sehingga anaknya cepat jadi super, terus kemudian perkembangannya cepat besar dan hasilnya cepat kan melimpah. Nah ini alasan kedua peternak pengen selain penggemukan pengen breeding ya kan. Terus kemudian alasan ketiga karena pengen breeding itu persoalan pakan ya. Pakan bukan beli aja, tapi kalau breeding bisa di pakan itu tidak serba beli ya, bisa sambil ngarit, rumput, cari daun singkong atau yang pakan alternatif murah lah ya. Nggak terfokus dengan harus gemuk cepet gitu, harus besar cepet, itu tidak. Karena breeding itu yang penting kambingnya sehat, bagus. Kalau tidak terpaku dengan pakan-pakan yang mahal gitu kan, yang nah ini. Terus yang alasan keempat bisa jadi modal ya, di kampung itu modal, urusan modal itu jadi hal penting juga. Biasanya di kampung kalau modalnya kurang itu ya bisa ini pakai kur atau pinjam bank gitu kan. Nah, karena kekurangan modal. Nah, itu alasan bisa jadi karena sudah capek pinjam bank, terus males sponsor dan lain sebagainya, akhirnya menggunakan dana seadanya, menyisakan hasil panen sawit atau panen singkong atau padi. Terus sebab berkurangnya penggemukan yang keempat itu bisa jadi penjualan ya, penjualan tidak sekenceng tahun-tahun sebelumnya kan ya penjualan itu. Kalau dulu sebulan 2 bulan mungkin cepet langsung bongkar kan, cepet langsung bongkar bisa terjual karena kebutuhan untuk dikirim keluar daerah, keluar Lampung itu tinggi. Nah sekarang pengirim kambing yang dikirim keluar daerah dari Lampung itu menurun angkanya. Nah akhirnya jumlah kambing yang ada di penggemukan di peternak itu semakin susah untuk dikeluarkan. Jadi tidak cepat atau lambat kan gitu. Nah ini bisa jadi alasan yang keempat. Kalau untuk kesehatan sendiri ya, untuk kambing yang namanya indukan nggak perlu obat-obatan yang seperti neko-neko seperti penggemukan ya. Kalau penggemukan kan begitu datang
langsung suntik Vitoxy LA, terus kemudian di obat cacing gitu kan, terus rutin ya, artinya disuntik vitamin itu 1 sampai 2 bulan sekali. Kalau indukan kayak gini kan enggak, yang penting dia sehat, makannya bagus, itu nggak perlu obat-obatan juga, nggak perlu vitamin-vitamin yang terus setiap bulannya, enggak. Kalau indukan ya kadang-kadang aja kalau ada yang kelihatan tidak sehat disuntik gitu kan, nggak harus. Ini buat teman-teman sebagai pandangan ya untuk ke depan. Selain penggemukan juga harus memikirkan breeding. Jadi teman-teman yang sukanya penggemukan juga harus ini ya, harus cermat-cermat berhitung, terus kemudian berspekulasi melihat pasar yang sedang terjadi saat ini itu benar-benar berspekulasi. Artinya penggemukan itu di Lampung masih banyak, tapi sekarang itu pertumbuhan breeding jauh lebih banyak. Itu jauh lebih banyak. Untuk semuanya teman-teman pecinta hewan N2 TV, untuk kandang ya, untuk kandang penggemukan ya, lebar itu 50, ke belakang 130 udah cukup, pokoknya udah cukup. Tapi kalau untuk breeding sekali lagi ya, itu kalau kandangnya individu kayak gini, ini lebar 1 meter 20, ke belakang 1 meter 30 udah ideal. Kalau untuk koloni seperti ini bagus ini ya, 2,5 meter kali 2 meter itu bisa kambing 3-4 ini teleponan ya. Silahkan dipilih. Wah, itu sudah selesai tuh. Sudah selesai. Dia lenge. Nah, kita ngobrol dengan ownernya langsung. Nah, ini. Nama kan? Nama ini sinten? Parwoto. Mas Parwoto. Ini alasan untuk pindah ke breeding itu sejak apa sebabnya sebenarnya? Sebetulnya kayak gini loh. Jadi kadang-kadang kita jual kambing itu susah loh kalau jantanan. Kadang-kadang nggak ketemu. Modal sama bibit, sama modal pakan, waktu dijual terus ora ketemu, bisa nggak ketemu. Makanya sekarang aku itu pindah ke breeding. Ini rencananya mau breeding ini. Itu nambah kandang sebelah sini. Ya itu nanti untuk babon, kalau yang udah gede-gede babon hamil taruh belah sana. Oh, kalau sudah hamil apa tua, mana? Ya udah hamil tua, udah beranak, taruh situ. Itu kan udah beranak, dia udah dimasukin sini nih. Ini kan udah beranak 2 ini. Itu tuh anaknya toh? Anaknya ini. Oh alah. Ini anaknya udah gede, udah sendiriin. Ini udah menteng lagi. Nanti kalau udah anak udah lahiran taruh sebelah. Wah, ini bikin baru dong. Bikin baru ini. Jadi kandang ini akhirnya ukuran berapa kali berapa? Ini jadinya semuanya tambah 3 meter. 7 kali 8 apa 10 ini? 8 ya. Kali 7 ya? Iya. Kalau bikin kandang 8 kali 7 saiki ini entek ini. Kadose nggih 10-an kadose lho. 10-an juta lebih ya. Lebih. 15 juta gelem nggih. Masalahnya nggih kayune niki kayune mboten tumbas. Ngraji kiamba. Jadi faktor utama penjualan. Tapi kalau beli bibit mudah. Cari pakan mudah. Ini sekarang mudah cari pakan, ini nando pakan cari mudah. Tapi untuk jualnya kita itu perhitungannya pakan sama
Bibit bibitnya bulanannya kok nggak ketemu. nggak ketemu ya. Kemarin tuh Oh, anjir biar. biar. Jadi lah aku mau breeding dulu lah aku. Ya nanti pelan-pelan lah penggemukan ya nambah lah. Nanti harus ada breedingnya. Dari syukur-syukur dari anakan. Anakan ya dia syukur dilelahnya ini kok malah laki semua. Oh, itu dua-dua jantan loh. Jantan semua ini. Waduh, nggak jauh untuk babonan ini. Ya, jangan cepet badi. Berarti modal babon boleh ya? Boleh. Babonnya tinggal badi nih. Badinya. Oh, gitu. Untuk makan podo dengan penggemukan. Aduh, wae. Malah itu nggak terlalu banyak modal. Karena lebih irit, lebih mudah, lebih penak. Iya. Cari ke ladang, cari rumput tambahan. Kalau ke ladang, rumput cukup. Nggak harus digemukkan. Kalau kita penggemukan itu kurang gemuk, suruh menggemukkan. Kurang gemuk, harganya murah. Tapi kalau jual timbangan apa gemuk tuh? Apa namanya? Jogrok. Enggak ditimbang. Enggak. Jogrok tapi harus lemu. Harus lemu. Harganya murah. Murah. Oh. Jadi, banyak juga ya. Banyak. Kita mau main pakan mahal-mahal, ya nggak ketemu lah. Nggak ketemu pakan obat-obatan. Ya. Harus ditarget. Nah, iya 3 bulan 4 bulan harus nggak jadi. Begitu. Memang ya yang betul breeding ya ada nanti penggemukan. Jadi breeding itu untuk celengan lah. Tapi kalau nggak ternak coto ya. Coto. Ke ladang itu mau nyangkeng rumput nggak? Mbak rumput gimana? Gimana hidup biasa ternak ya. Jadi selama puluhan tahun penggemukan ini akhirnya nggak puas juga ya? Nggak puas akhirnya. Aduh nih ya. Ini bandotnya kan ya dipinjem sebelah adiknya. Dipinjem. Ini kandangmu sih? Kandangnya adik kayak. Oh sana itu dong. Mas Ari dong. Oh itu penggemukan karo breeding juga? Iya. Aku mororono iso reneng. Keladang. Keladang. Oh, ini ya. Ini modal rata-rata babonan rego 1.500. 1.500. Tapi kok dapetnya gede-gede ya? Nah, kadang-kadang ya kayak gitu pas dapet murah kan. Pas mahal. Tapi dihitung-hitung harga babonan stabil ya? Stabil. Daripada jantan ya? Nah ini pemirsa, ngobrol-ngobrolnya puas. Kita lihat nih kandangnya juga bersih banget nih. Ini lantai tanah. Jadi kohenya, kotorannya kering karena kalau tanah ngeresep ya Pak. Ngeresep. Kalau di semen bawahnya ya airnya ngecembeng air kencing. Nah ini ya, untuk pemirsa buat pertimbangan kanan kiri semuanya kalau mau berternak, pilih-pilih dulu, pikir-pikir dulu, terus searching dulu, minta nasihat dari yang lain, mana yang mau dipilih, mana baiknya, model kandangnya seperti apa, kambingnya jenisnya apa, monggo pakannya seperti apa, disesuaikan, dianalisis, kalau ada keuntungan ya baru dijalankan. Terima kasih, salam Arit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.